Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang konsep hak istri pada bunyi ayat-ayat HAM dalam rumah tangga. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, aturan yang ada dalam HAM atau hak asasi manusia pada dasarnya saling berkaitan dan menguatkan. Sama halnya HAM bersifat lebih menguatkan di antara pasal-pasalnya. Jadi pasal-pasal tersebut tidak mungkin bertentangan satu sama yang lain. HAM mengatur hak individu sehingga sudah jelas hak-hak istri sangat dilindungi dalam HAM. Pada dasarnya Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberi gambaran mengenai kesamaan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi bahwa seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinan, baik dalam hak kepemilikan anak-anaknya dan pengelolaan harta yang bisa disebut sebagai harta bersama. Demikian Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999. Berikut ini merupakan bagian pasal dalam Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999 yang dapat saya kaitkan dengan hak istri, di antaranya pasal 47, pasal 48, pasal 49 ayat 1 dan pasal 50. Pembahasan ini berbicara tentang hak dalam pernikahan, hak perempuan untuk pendidikan, hak perempuan yang menikah dengan warga asing, hak konsep reproduksi, dan hak pada mengambil keputusan pada diri masing-masing. Bunyi dari pasal-pasal tersebut diantaranya pasal 47. Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Pasal 48, wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pasal 49 ayat 3, hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Pasal 50, wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh agamanya. Kemudian hak istri dalam HAM dapat dipahami pada 4 komponen penting. Pertama, berhak melakukan perbuatan hukum dapat ditafsirkan dan dikaitkan dengan hak dalam hukum, dengan contoh berhak mengajukan talak. Kedua, hak khusus tentang fungsi reproduksi, yang artinya jika istri berhak menolak, maka kewajiban suami tidak mencampuri, dan jika suami meminta sebagai hak, maka istri mempunyai kewajiban memberi dengan baik. Ketiga,
mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Istri mempunyai hak untuk bersekolah jika istri ingin bersekolah lagi setelah menjadi istri. Keempat, hak yang sama dengan suaminya sebanding dengan kewajiban yang diembannya. Hak menurut istilah ialah suatu kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Dalam bahasa Belanda, recht, dan bahasa Inggrisnya right. Ini menurut Muhammad Anwar dalam Fikih Islam, Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah, Bandung, Al-Ma'arif 1971, halaman 133. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang, yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Menurut C.S.T. Kansil, hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Ini C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 1989, halaman 120. C.S.T. Kansil juga mengutip perkataan Apeldoorn yang menyatakan bahwa hak ialah hukum yang dihubungkan dengan manusia atau subjek hukum tertentu, dan dengan demikian menjelma suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak. Ini dikutip oleh C.S.T. Kansil dari Van Apeldoorn, halaman 120. C.S.T. Kansil membedakan hak dalam dua jenis, yaitu mutlak atau disebut hak absolut, dan hak nisbi yang bisa disebut hak relatif. Kemudian, hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga menghormati hak tersebut. Hak mutlak tersebut terbagi atas 3 golongan. Pertama, golongan hak asasi manusia. Kedua, golongan hak publik mutlak. Ketiga, golongan hak keperdataan, yang artinya hak material yang mengandung kekuasaan, perwakilan, dan pengampunan dari hubungan perdata seperti orang tua. Hak nisbi ialah yang diberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seseorang ataupun orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hak merupakan syarat klaim atau tuntutan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak yang lain atau masyarakat. Dengan demikian, hak berarti suatu wewenang atau kekuasaan yang dimiliki setiap orang semenjak belum lahir. Hak tersebut dapat diminta, diusahakan, bahkan ditolak oleh individu tersebut. Bahkan seseorang juga berhak untuk tidak mendapatkan haknya karena sesuatu hal, sehingga masing-masing individu memiliki celah untuk mendapatkan, menghilangkan, menolak, ataupun tertolak dari apa yang sudah menjadi haknya. Hak tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang bisa disebut sebagai sesuatu yang timbal balik. Untuk mendapatkan hak, tentu seseorang harus bisa memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kewajiban tidak dipenuhi, hak bukanlah lagi menjadi milik setiap individu, yang dalam hal ini adalah seorang suami dan seorang istri. Demikian teman-teman bahasan kita pada saat ini mengenai konsep hak istri pada bunyi ayat-ayat HAM dalam rumah tangga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.